Dawuh kang sinapta pungkasing prahara dang yang sabda balon naya kenggong ngendika yen wis titiwanci bakal kasuwun bali jayaning nuswantara mawa pratandha. Sejarah Kediri, Mbak, mulai awal. Tapi kan pripun sejarahipun? Pertama-tama kita mengucapkan selamat datang, selamat bersorak untuk budayawan adat sebagai pelestari budaya yang seakan-akan tidak bisa hilang dalam benak kita. Nah, tentang terjadinya Kediri, ya mereka mengatakan kita mengingat di masa abad ke-5 ada suatu kerajaan di antara Hindu dan Buddha yang saling berperang, yaitu kerajaan Kalingga, Mataram kuno atau Mataram Hindu karo Sriwijaya yang ada di Palembang. Jadi Hindu dan Buddha perang. Pada waktu dulu dimenangkan oleh Buddha. Soalnya pada zaman abad ke-5 itu kerajaan Buddha yang ada di Palembang sudah termasuk mempunyai suatu tingkatan kelas tinggi. Di sana abad ke-5 sudah pernah ada sekolah tinggi yang namanya adalah Dharmapala. Dalam bahasa sastra kami, Dharma perbuatan apik, polo kiwoh. Jadi woi yang berbudi luhur. Nah di situ dulu pernah ada sekolahan Dharmapala, gurunya diambil dari India, dari pegunungan Himalaya, dari kerajaan Kapelawas itu anak Raja Sudadana yang bernama Siddhartha Gautama atau Gautama Siddhartha. Nah setelah perkembangan budaya itu sudah selesai, lalu mengadakan satu peperangan di antara Hindu dan Buddha, otomatis Hindu kalah. Itu di zaman Kalingga atau Keling atau Mataram kuno atau Mataram Hindu. Setelah kerajaan Hindu itu kalah, lalu dijeki Jawa Tengah oleh Sriwijaya. Nah di sana kelompok Sriwijaya mempunyai satu bangsa Buddha yang kuat, namanya Rakai. Jadi yang dinamakan Rakai itu adalah bangsa dari kerajaan Buddha. Bangsa Buddha itu namanya adalah Rakai. Nah, terus jadi Rakai Galung, Rakai Pikatan, Rakai Warak, Rakai Waru, Rakai Burung yang dipimpin oleh seorang Pansapana Rakai Panangkaran yang mendirikan Candi Borobudur pada tahun 670. Nah, jadi kerajaan Borobudur adalah berbau Buddha. Setelah detik berganti menit berjam, saat berganti langkah, karena candi itu baru akan selesai, lalu Laskar Senaka itu melarikan diri ke Jawa Timur. Itulah namanya Mataram di Jawa Timur pada abad ke-9. Lalu di tahun 929 berdirilah suatu kerajaan Medang atau Sumedang atau Medang Kamolan, Sumedang Sumawit, Medang pokoknya Medangi. Nah di situ yang menjadi tata adalah Empu Sendok. Empu Sendok diganti dengan keturunannya, ini sejarah loh. Ya, sejarah. Nuwun sewu. Jadi kalau orang membaca sejarah dengan cerita rakyat lain, kalau cerita rakyat adalah cerita sambung lidah, kok orang jadi mbok, kok karo Pak. Nah Pak kalau membah, ada tekan jadi yang cerita tanpa bukti otentik. Tapi kalau sejarah, bukti otentik prasetya dengan itu ada. Ibarat suatu hukum yang dinamakan hukum, bukti otentik, saksi ada, pengakuan itu ada. Jadi sejarah itu adalah kenyataan. Saiki bukunya aku jadi duwe. Tahun 49 Anwar Sanusi atau buku karangan Hidayat. Nah, masih ada ejaan lama. Berarti kena disilih. Saged diampil Mbah niku. Boleh difotokopi lah disilih gak Oh boleh. nggih. Nggih, saged, nggih. Ini basa napa Mbah Soalnya bukunipun? itu buku tidak boleh hilang dari pegangan saya. Leres, nggih. Loh, nah, setelah itu turun tumurun dari kerajaan Medang, Lokapala sampai Sri Pakasarwardana, turun lagi adalah
Udaya Dharma Wangsa, lalu Dharma Wangsa mati terbunuh oleh kerajaan Sriwijaya, tinggal Mahendradatta kawin dengan seorang pangeran Bali, lahirlah seorang Erlangga. Setelah detik berganti menit saat berganti langkah, Erlangga lalu menjadi pangeran di Bali, lalu pindah ke Jawa, ke tanah Jawa, tidak mau di Bali. Lalu di situ di sekali ngalur menjadi seorang raja. Karena masih umur 17, tidak diperlukan pegang peran, soalnya ilmu kedewasaan belum punya. Nah, lalu disuruh bertapa bergelar Jati Nindra. Jati itu ning Nindra ki turu apa karo merem. Di Gunung Penanggungan dekat Kota Sidoarjo, nah, sampai sekarang itu masih ada peninggalan. Nah, yang sebelumnya yang menjadi benteng baja pertahanan negara adalah Empu Kanwa, Empu Darmaja, dan didampingi oleh Empu Kuturan Mubaradah. Yang menjadi peran PJ ini adalah Narotama. Nah, suatu saat setelah selesai bertapa, lalu menjadi raja, bergelar Sri Maharaja Erlangga Ananta Wiyaganara. Dalam bahasa Kawi, Sri Maharaja ini Sri ini raja yang gede, Maha ya luwih gede. Jadi raja yang besar. Termasuk Ananta Wiyaganara. Ananta itu artinya nogo, Wiyaga ki manuk, Nara ki manusia berdarah Wisnu atau putih Wisnu, atau manusia yang mengikuti agama Wisnu. Nah, setelah itu kerajaan Medang diganti dengan Kauripan. Nah, setelah diganti dengan Kauripan, dia mempunyai seorang anak namanya adalah Kili Suci atau Sogo Langit yang terkenal dengan jaranan. Karena tidak bisa M, tidak boleh jadi raja. Seorang wanita yang tidak bisa M, tidak bisa membangun keturunan, lalu tidak boleh jadi raja. Lalu oleh Empu Baradah kuwi, kerajaan Kauripan Medang dipecah jadi dua, Daha dan Jenggala. Yang pecah dalam Empu Baradah. Karena suatu dua negara yang sangat maju di antara dua pria itu, suatu saat akan bertengkar, menunjukkan saling bersaing. Nah, karena rakyat sama-sama senang, sama-sama setia, lalu diadu untuk perang. Siapa yang menang untuk pegang peran dua negara itu. Dan dilalah kesaning sing woho kuwasa, menang Daha. Lalu Daha dengan Jenggala menjadi satu kembali, disebut juga Daha atau Kediri, artinya iketing diri dua saudara menjadi satu. Atau juga disebut kalang atau gelang-gelang. Pada waktu dulu, leh perang itu dikalang oleh rakyat. Nah, yang terakhir oleh Erlangga dinamakan adalah Kerajaan Panjalu. Dalam bahasa sastra Kawi, Jalu itu lanang. Jadi dua negara yang dianggap pada anak lanang. Lalu si Kili Suci mendeta di Pujangan. Nah, setelah itu raja yang pertama, kalau dulu zaman sekolah adalah Jayabaya raja kedua. Tapi setelah detik-detik banyak tersuntik sesuatu atau banyak dari prasasti atau peninggalan-peninggalan yang diketemukan sehingga Jayabaya adalah raja kelima. Pertama adalah kerajaan Kediri Samarawijaya, yang kedua Jayawarsa, yang ketiga Sri Maharaja Kuduga, yang keempat Baweswara atau yang kelima Joyoboyo. Lalu Joyo Amijoyo atau Areswaya, lalu Joyo Amisuna atau Sareswara, lalu Chandra, sehingga sampai terakhir Kertojoyo atau Danang Geris, kerajaan Kediri hancur dibunuh oleh Kenarok sehingga kerajaan Kediri menjadi jajahan Kenarok, lalu berdiri suatu kerajaan Singasari yang ada di Malang. Kisah Malang kita tinggalkan. Terus jadi Jayabaya itu keturunanipun saking kerajaan Kauripan. Nggih. Jadi terah turun. Nggih. Jadi tertuane pundi niku. Kediri tertuane ing pundi niku sing pertama Samarawijaya. Nggih. Yang kedua adalah Jayawarsa, yang ketiga Sri Maharaja Uduga, yang keempat adalah Baweswara atau Kameswara, yang kelima Joyoboyo. Joyo Amijoyo, Joyo Amisino, Chandra, Serga, Danang Geris tahun 1224 dibunuh oleh Kenarok dari Tumapel. Lalu Kediri Tumapel menjadi satu, dinamakan Singosari Raya. Rajanya adalah Singa Naramurti atau Singa Wisnumurti atau
Rajasa atau Kenarok. Jasa. Ya aku melihat karo ada sendiri. Aku apa tapi ada tanya ke diri lho begitu kok ae. Nggih. Gusti Allah